يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Kayak Pasir Muncang. Di sebelah itu udah perumahan, Pak. Sekarang lagi di cut and fill. Di sebelah ujungnya juga perumahan, ya Pak ya. Nah, di sebelah utara itu milik warga. Ada bahasa bodoh, kadang-kadang bahasa tablo. Lah, mikir-mikir amat. Mati ini tuh orang kampung. Yang kedua juga si dan amat cukup supaya gimana aja, sombong. Yang kedua, yang ketiga, kadang-kadang dia ngomong begini. Tanah Allah katanya. Ya, tanah Allah. Kalau merasa tanah Allah ya pakai aturan. Semua tuh pakai aturan, jangan pakai otak tablo. Nah, harusnya begini saran gua nih Bang Jo ini. Kalau itu kuburan di daerah maju, itu harusnya masyarakat dengan RT setempat kumpul. Kasih kepercayaan RT siapa yang mau ditunjuk. Nah, ketika penjaranya rame atau apa, yang dikubur di sini ya minimal 10.000 kek setahun 10.000, jangan pelit. Nah, kalau misalkan di sini udah 10.000 orang yang dikubur di Stenjo, di pemakaman ini lebih dari 10.000 orang, 10.000 orang setahun kalau dikumpulin kan lumayan tuh. Nah, jadi bisa ngasih buat yang ngebersihin. Nah, ini meskipun sampai sekarang ini tanpa digaji pun mereka tetap ngebersihin, ya kan? Nah, 2 orang tiap hari bersihin. Nah, coba. Dapat gaji. Nah, itu sukarela. Nah, kadang-kadang tadi gali kubur dikasih jasa gali kan gitu. Tapi kadang-kadang kan nggak, hari-hari nggak mencukupi. Maksud saya musyawarah, tunjuk. Misalkan di sini banyak pengunjung, setiap tahun kumpulkan. Kalau satu orang yang misalkan 500.000, 4 orang 2 juta satu bulan. Nah, 1 tahun itu berarti kan 24 juta. Kalau 10.000 kali 1.000, kalau 10.000 kali 10, berarti itu ada duit berapa? 110 juta. Sisanya itu nanti gampang, nama-nama yang lain, ya Pak ya. Nah, ini listrik semua. Kadang-kadang salut buat Bapak Kiai Haji Aan. Dia semua yang menjembatani, meskipun bukan hanya duit pribadi, tapi dia tokoh besar. Kadang-kadang lewat ucapannya, jembatan dialah yang membangun ini semua. Syariatnya, tanpa dia sebab akibatnya nggak bisa. Menurut Pak Aceng gimana Pak Aceng nih? Biasa nih yang sekarang akhir-akhir tahun ini. Apanya nih? Persiapan ini. Ya, ini pengunjung rame nggak ke sini? pasti rame, biarpun keadaan masih di suasana COVID ya, tapi tetap makam ini rame terus. Ribuan orang ya? Ya. Di hari pertama ada Idul Fitri, kedua itu rame terus. Terus ngomong-ngomong katanya Pak Aceng, termasuk kotak-kotak kayak gini juga nih, ini sering dicolong. Ya. Nah sahabat, ini kebangetan banget. Kotak nih kayak gini, beberapa biji ini dibongkarin, dicolong. Waduh, hebat tuh, orang nggak takut sama pocong. Gua harap tuh kalau ada setan, bukan yang mati, ingat, yang mati mereka berpersoalan dengan Allah, mudah-mudahan, tapi mereka nggak ada persoalan dengan para malaikatnya. Yang jelas tuh setan tuh kejar tuh yang suka nyolong di kuburan tuh. Waduh, pocong kadang-kadang nggak berani juga nih sama yang ini. Nih Pak Aceng ngomong-ngomong, siapa aja sih yang dilibatin biasanya dalam hal parkir atau apa? Tentunya itu kan penting, karena dengan ramainya orang itu kan akan mengundang orang untuk berbuat tidak baik. Ini menurut Pak Aceng sendiri biasanya siapa yang dikaryakan dah? Khusus di dalam wilayah ya, di dalam makam nih, udah ditugasnya ada Pak Mista. Enggak, dari kalangan apa? Pemuda atau masyarakat yang nganggur nih utamanya, ya gimana? Enggak, ya itu udah tugas dari dulu, dari